Ini soal OSN tapi tahun lama yang ini. Sebuah tugu setinggi 5 meter yang terletak di kota Pontianak diamati pada tanggal 21 Maret 2004 jam 8 pagi. Hitunglah kecepatan gerak bayangan ujung tugu yang jatuh di tanah saat itu karena gerak semu matahari. Jawaban boleh menggunakan pendekatan. Itu matahari di mana? Di ekuator kan yang matahari di ekuator. Ini final equinox. Dan pengamat di kota Pontianak atau bintangnya 0. Jadi bisa dibayangkan bahwa lintasan dari matahari ya, kalau aku gambarkan di koordinat sederhana, yaitu koordinat horizontal, zenit, nadir, utara, timur, selatan, barat. Lintasan matahari itu benar-benar dari timur ya, ke zenit, terus terbit di barat. Lintasan gerakan harian matahari. Ya akan seperti ini. Ini lintasan gerakan harian matahari. Di lokasi dan tanggal segini. Kemudian untuk pengamatnya itu ya seolah-olah ada di tengah sini kan. Ada pengamat yang di tengah-tengah sini. Ini melihat ketinggian matahari. Ada ketinggian tertentu gitu kan. Mungkin aku gambarkan di sebelah kanan biar lebih kebayang ya. Jadi ini tugu. Tingginya adalah 5 meter. Kemudian ada matahari pada jam 8 pagi. Jadi bisa dibayangkan bahwa arah dari cahaya matahari itu kan seperti ini kan. Gambarkan lurus saja. Ini adalah arah dari cahaya matahari. Dan ini ketinggian matahari. Yang pertama. Nah, yang ditanyakan adalah kecepatan gerak bayangan gitu ya. Jadi bayangannya ini sebenarnya akan bergerak kan. Karena matahari itu kan dari jam 8 dengan bertambahnya waktu, ketinggiannya akan bertambah. Jadi ketinggiannya awalnya di situ, dia akan berubah. Misalkan jadi ketinggian, ini, ini bayangkan aja ini perpotongan di sini gitu ya. Ketinggiannya jadi matahari aksen. Nah, yang ditanyakan adalah berapa kecepatan dari gerak dari bayangan ini. Oke, pertama kita cari dulu nih ketinggian matahari ketika jam 8 pagi. Ketinggian matahari jam 8 pagi berapa? Ada yang tahu ketinggian matahari jam 8 pagi? Oke, kalau nggak kebayang, bayangkan gini. Kalau jam 6, dia ada di horizon. Jam 12 siang, dia ada di ketinggian 90. Jadi kalau jam 8 kan sekitar 2 jam dari jam 6 pagi. Nah, 1 jam itu bergerak 15 derajat. Berarti kalau 8, pukul 8 gitu ya, ketinggian matahari akan berapa tuh? 30 derajat kan ya? Ketinggian matahari 30 derajat. Oke. Nah, selanjutnya kita akan cari
ketinggian matahari pada pukul 8 ditambah delta T. Matahari pukul 8 tambah delta T. Nah, gimana? Nah, misalkan kita ambil delta T 1 detik aja ya, supaya lebih presisi. Delta T sama dengan 1 detik. Nah, ini bisa kita dapatkan matahari aksen berapa nih? Setelah tambah 1 detik. Ya, kita bisa rata-rata aja kan ya. Matahari itu bergerak ketinggian matahari ya. Di matahari per delta T, kita bisa rata-rata aja dari 90 derajat ya, dibagi dengan 6 jam. 6 kali 3.600. Yang akan didapatkan berapa nih? Setiap detiknya dia akan bergerak besar sekitar 15 detik busur per detik. Jadi ketinggian matahari setelah pukul 8 lebih 1 itu sekitar 15, sekitar 30 ya, 30 derajat, 0 menit, 15 detik. Oke. Nah, kita akan mencari kecepatan sesaatnya ketika jam 8 pagi ya. Jam 8 pagi sampai jam 8 lebih 1 detik. Nah, bisa kita hitung dengan cara apa? Dengan cara ini kan ya. Misalkan ini adalah L1, ini L2 itu. Ini adalah L1. Jadi untuk delta L per delta T ya, maka bisa L2 kurang L1 dibagi dengan delta T-nya. Nah, L2 kita bisa dapatkan dari hubungan tan aja ya. Jadi kalau tan matahari aksen itu sama dengan 5 per L2. Kemudian kalau tan dari matahari 5 per L1 kan. Jadi persamaan ini kita bisa masukkan ke yang bawah ini. Jadi kalau L2 itu adalah 5 per tan matahari aksen dikurang 5 per tan matahari. Nah, karena delta T-nya ini tadi kita ambil 1 detik ya, supaya presisi ya. Maka kita masukkan 1 detik aja di sini. Kalau delta T-nya kita ambil 1 jam, ya kecepatannya nggak presisi. Gitu. Karena kita ingin menghitung kecepatan ketika jam 8 pagi aja, harusnya delta T-nya itu ya jangan jangan besar-besar ya. Nah, kecepatan gerak bayangannya ini sebenarnya nggak linear. Gitu. Jadi kita ambil delta T-nya ini itu sebisa mungkin ya sekecil mungkin gitu ya. Nah, tinggal kita masukkan aja nih. Kalau kita keluarkan 5 per tan matahari aksen itu adalah 30. Dibagi dengan 1 detik. Nah, kalau dihitung, aku hitung satu. Kalau dihitung, coba kita hitung.
Ya, akan didapatkan sekitar minus 1,45 kali 10 pangkat minus 3 meter per second. Jadi sangat kecil ya. Oke, kalau satuannya ini diubah jadi meter per jam, berapa nih? Ya, sekitar minus 5,23 meter per jam ya. Gitu. Jadi kenapa di sini minus? Karena panjang bayangan itu semakin memendek ya, semakin bertambahnya ketinggian matahari.